Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Terpenu ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang manuver PDIP yang setelah Demokrat sudah mau akan diajak dan dijalin komunikasi saat ini, yaitu potensi Nasdem juga bakal ditempuh untuk menjalin komunikasi, ya. Sesuai dilansir oleh selebtek.suara.com, setelah Demokrat PDIP lobby Nasdem, ya, menjadi pertanyaan, akankah Nasdem bakal tinggalkan Anies? Ya, ini pertanyaan yang serius karena koalisi Anies ya sangat riskan untuk bubar setelah jika salah satu dari ketiga partai koalisi yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat itu ya mencari sesuatu yang lebih nikmat di luar koalisi yang belum ada kepastian gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh selebtek.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. PDIP hingga kini masih terus melakukan lobby-lobby politik jelang Pilpres 2024. Setelah dijadwalkan bertemu dengan AHY, nampaknya Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Ia mengatakan jika ada sinyal pertemuan antara Puan dan Surya Paloh. Sayangnya ia tak menjelaskan secara detail soal pertemuan itu. Saya kira memang belum ya, tapi bahwa ada arah sana pertemuan sinyalnya sudah ada, ujar Sugeng ya. Ujar Sugeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Menurut Sugeng, politik Indonesia begitu dinamis, tak perlu ada istilah zero sum game, sehingga dalam politik harus membuka komunikasi satu dengan yang lain. Nggak boleh kita dalam politik zero sum game. Kalau saya tidak mendapatkan, maka saya akan sapu. Jangan, bukan. Bangsa ini besar, harus kita dialogkan bersama terus-menerus secara intens. Apalagi mohon maaf, sistem sosial politik kita ini kan kadang masih paternalisme. Kalau di atasnya retak, bawahnya itu pecah belah. Kita harus hindari itu. Sekali lagi, di atasnya retak, elit-elitnya retak itu, di bawahnya pecah belah itu yang tidak boleh tandasnya. Sebelumnya PDIP sudah membuka komunikasi dengan Demokrat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha telah bertemu untuk membahas kapan waktu yang pas untuk mempertemukan Puan dan AHY. Dari informasi yang disampaikan Sekjen kami Bang Teguh Rifki, pertemuannya berjalan dengan baik dan hangat, dan dipertemukan tadi dibahas untuk mengatur waktu yang pas kapan Mas AHY dan Mbak Puan bertemu sambil mencocokkan jadwal masing-masing, kata Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun, Senin. Johnson juga menjelaskan PDIP mengetahui jika Demokrat sampai hari ini berada di koalisi perubahan bersama Nasdem PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Sementara Demokrat tahu jika PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo. Ada juga kesamaan pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan nanti akan membahas berbagai persoalan kebangsaan, pemilu kita yang baik ke depan, dan berbagai hal lain tentang Indonesia kita. Jadi bukan sekedar membahas soal Pilpres semata, walau tidak dapat dihindari momennya sekarang itu, kata Johnson. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan rencana pertemuan antara ya yang sebelumnya AHY dan juga Puan Maharani, dan sekarang sinyal itu sudah akan juga dilakukan pertemuan PDIP dan juga Nasdem ya. Dan tentu saja ini adalah langkah berani dari PDIP ya dalam satu strateginya untuk bagaimana kembali lagi memenangkan kontestasi di 2024 ya, dan harapannya kemenangan itu bisa diraih dengan dukungan ya partai politik yang cengkeramannya kuat atau dukungan di bawahnya itu sangat kental sekali gitu ya. Nah saat ini Demokrat akan menjalin ya kerjasama, entah kerjasama seperti apa, dan yang kita khawatirkan ya kembali lagi pragmatisme partai saat ini itu masih mengemuka ya.
termasuk ya tidak ini menggambarkan lagi bahwasanya tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan, kerjasama bentuk seperti apa, seperti Demokrat, tetapi yang bisa kita analisis yaitu saat ini ya memang kontestasi sepertinya akan berjalan 2 periode ya. dua tahap ya, 2 periode, dua putaran ya, dan tidak mungkin kalau kita melihat penjagalan yang begitu panas terhadap koalisi Anies itu ya. Jadi awalnya kalau kita berharap melihat pemilu ini jujur dan adil ya, bisa jadi gitu ya, karena tren dukungan ataupun tren suara Anies itu juga sangat signifikan ya. Di Google Trend Anies populer, kemudian juga Big Data populer, bahkan ketika kita melihat beberapa polling ya ILC ya, Anies juga selalu memenangkan hasil polling itu jauh di atas Ganjar dan juga Prabowo ya. Tetapi masalah penjagalan ini terus-menerus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk untuk membuat opini publik melalui survei yang sudah disinggung keras oleh Rocky Gerung ya, bahwasanya survei itu tipu-tipu gitu ya, dan merusak demokrasi ya. Di Amerika ya, hal-hal seperti ini bisa diimpeach ya, lembaga survei tersebut yang kadang mengarahkan gitu ya, membentuk opini dan juga preferensinya ataupun dukungan itu justru lebih cenderung kepada yang membohiri lembaga survei tersebut. Nah, saat ini sudah akan terbentuk, kalau kita melihat kerjasama yang bisa dispekulasikan ya, tentu saja saat ini tetap dukungan itu ya akan menguat kepada Anies ya, tetapi bisa jadi gitu ya, ketika dalam politik itu no freelance dengan iming-iming ya, ini yang juga dikhawatirkan. Nah, Demokrat ya bisa saja ketika yang terus diomongkan terkait cawapres, kalau AHY yang kadang-kadang itu difavoritkan itu tidak jadi cawapresnya Anies ya, ini juga menjadi pertanyaan, apakah nanti Demokrat itu akan seperti sekarang ya, semangat, atau nanti kendor ya, atau nanti keluar dari koalisi gitu ya. Mengingat Demokrat tidak hanya masalah cawapres AHY yang ingin dimajukan untuk menggandeng Anies, tetapi juga menghadapi masalah serius terkait Pikat Muldoko, yang segala hal itu bisa terjadi ya. Bagaimana politik itu ketika sudah mendapatkan kekuasaan, anything goes gitu ya, termasuk juga kader Nasdem yang sudah dipreteli, yaitu ya Johnny G. Plate ya, meskipun sudah terbukti ya, kalaupun nanti ingkrah ya, korupsi tetap korupsi, tetapi penanganannya itu terkesan lebih cepat ketika dukungan politik Nasdem itu sudah mengarah kepada oposisi, yaitu koalisi Anies. Nah, saat ini kita ketahui dukungan itu ya, ataupun kerjasama politik itu akan berarti bagi Demokrat dan PDIP ya, bisa dipakai untuk ya tentu saja putaran kedua gitu ya, ketika yang berhadapan di putaran 2 Anies dengan Ganjar misalnya. Nah, tentu saja ini adalah modal awal dari PDIP yang sudah memberanikan diri untuk melakukan strategi grab all the political party ya, ambil ataupun jalin komunikasi kepada semua partai yang nantinya akan menjadi modal ketika nanti dibutuhkan ya. Bahkan menjalin hubungan dengan Demokrat yang sudah sekitar 2 dekade itu ya tidak terjalin ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat pragmatisme partai saat ini, bisa jadi kalau Demokrat itu sedari awal pemerintahan Presiden Jokowi itu ditawari, diiming-imingi ya, kalau melihat pragmatisme partai ya bisa saja gitu ya, mau masuk dalam kekuasaan, akhirnya hanya
PKS saja yang menjadi oposisi. Nah, ini mirisnya politik kita yang semua partai politik itu dicengkeram sehingga tidak ada yang bisa mengontrol pemerintahan. Nah, begitu juga dengan Nasdem yang posisinya masih meskipun mendeklarasikan Anies sejak Oktober 2022 lalu ya, tetapi potensi untuk untuk membelot atau keluar dari koalisi ya bisa jadi terjadi gitu ya, karena kembali lagi politik itu ya tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Ketika yang ada adalah tawaran ya kerjasama politik, nanti ya ketika dukungan itu diberikan untuk ya dengan kompensasi ya portofolio menteri misalnya. Nah, segala hal itu bisa terjadi, termasuk dari Nasdem yang saat ini ya yang punya modal untuk membiayai safari Anies itu bisa berbelok dengan iming-iming ya jatah menteri gitu ya. Nah, saat ini PDIP sudah akan menjalin kerjasama dengan Demokrat ya, dan juga Nasdem juga akan dicoba ya nanti ketika pada saat putaran pertama atau putaran kedua itu dibutuhkan, maka modal komunikasi antar parpol ini pasti akan dipakai untuk mendukung ya dengan ya tentu saja dengan imbal balik portofolio portofolio kementerian. Nah, apa yang disampaikan oleh Sugeng Suparwoto ya dari ketua DPP Partai Nasdem ya, ada sinyal pertemuan gitu ya, dan ini kita tidak tahu ya, kembali lagi dukungan memang saat ini ya, PDIP sedang gencar sebagai strategi untuk pemenangan pemilu PDIP termasuk juga Ganjar. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana posisi PDIP nanti ya, mengingat PDIP sudah menang 2 periode, tetapi dalam hal sebagai posisinya sebagai the ruling party gitu ya, keberpihakan kepada rakyat itu sudah jauh gitu ya. Misalnya terkait isu untuk terkait kebijakan untuk mensejahterakan rakyat, misalnya kebijakan naikkan BBM ya, justru PDIP cenderung ya mendukung untuk menaikkan harga BBM, yang kalau ini kondisinya ketika PDIP masih di luar kekuasaan ya tetap bersama dengan rakyat, bersama dengan wong cilik. Tetapi ketika sudah mendapatkan kekuasaan ya, kembali lagi ya pragmatisme partai itu ya sudah tidak berbicara lagi ya, yang mereka dukung lebih condong kepada pemilih oligarki. Nah, memang PDIP sekarang riskan gitu ya, meskipun sudah menjadi pemenang pemilu selama 2 periode ya, bukan tidak mungkin kondisinya sama seperti Demokrat yang sebelumnya juga menang pada era SBY 2 periode ya, dan Demokrat sekarang justru turun drastis bahkan di bawah PKB dan Nasdem gitu ya. Nah, apakah ini bisa terjadi dengan PDIP? Bisa jadi gitu ya, karena track record yang yang dilakukan PDIP selama memerintah tidak bisa memberikan ya banyak atau mengakomodasi kepentingan rakyat ya, khususnya pada saat misalnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu itu melonjak ya, padahal kita ketahui negeri ini adalah Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar, bahan baku pembuat minyak goreng ya. Tetapi ketika isu minyak goreng itu menyeruak ya, naik, yang ada adalah ya komentar yang pedas dari ketua umumnya ya. Pun juga kalau kita melihat ketua DPR yang juga dari the ruling party ketika melakukan aksi mematikan mikrofon itu juga memunculkan antipati terhadap posisi PDIP sekarang yang sudah jauh dari posisinya sebagai the ruling party atau dekat dengan wong cilik ya. Nah, kita tunggu saja ke depan ya, apakah PDIP masih bisa moncer di 2024 dengan coba untuk menggrab ya
menjalin komunikasi sebanyak-banyaknya partai politik untuk meningkatkan dukungan. Tapi ingat bahwasanya rakyat tidak bisa dibohongi ya, ketika kinerjanya bagus pada saat memerintah, itu pasti akan dukungan mengalir. Tapi kalau sebaliknya, maka ya bisa jadi PDIP akan elektabilitasnya akan turun ya, dan bisa jadi tidak akan ataupun menjadi partai mediocre atau partai menengah. Kita tunggu saja ke depan tentang kerjasama yang sinyal ya, akan adanya kerjasama antara PDIP dengan Nasdem, yaitu antara Puan dengan Ketua Umum Nasdem yaitu Surya Paloh. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.